Kita akan melanjutkan kembali alur cerita Boruto to Blue Vortex. Pastikan kalian simak sampai akhir. Di video sebelumnya, Ino bertanya kepada Shikamaru apakah dia mempercayai cerita Boruto. Sebagai Hokage ke-8, Shikamaru menegaskan bahwa ini adalah misi rahasia dan meminta Ino tidak membocorkannya. Tiba-tiba, sensor mendeteksi adanya penyusup di Konoha. Jura dan Hidari berjalan melewati gerbang besar Konoha. Melalui analisis data cakra, terungkap fakta mengejutkan, salah satu dari mereka memiliki cakra yang sangat cocok dengan Sasuke Uchiha. Kabar ini langsung membuat Sarada syok dan berteriak memanggil papanya. Kedua penyusup itu mencari keberadaan Naruto Uzumaki. Di saat bersamaan, sepasukan ninja Konoha langsung mengepung mereka dari atas atap dan memberikan peringatan keras agar mereka tidak bergerak maju. Di ruang pusat, Shikamaru memerintahkan evakuasi warga sipil. Tiba-tiba Eida menghubungi dan memperingatkan bahwa para penyusup tersebut adalah bagian dari Jubi, atau ekor 10 yang entah bagaimana kini telah memiliki ego dan kesadaran sendiri. Di sisi lain Jura memanggil Hidari sambil berkata, "Hidari, lihat itu." Untuk menarik perhatian Hidari ke sebuah tempat, mereka berdua berdiri di depan sebuah bangunan kayu tradisional dengan papan nama bertuliskan buku bekas. Jura memperhatikan tempat tersebut dan berkata, "Ada toko buku bekas." Jura berjalan masuk ke dalam toko buku tersebut dengan langkah kaki yang berbunyi. Hidari mengikuti dari belakang di ambang pintu. Secara mengejutkan, Hidari diserang. Di luar toko, pertarungan jarak dekat yang sengit langsung pecah di tengah jalanan Konoha. Serangan Kawaki tersebut berhasil ditahan oleh Hidari. Delta menyusul di belakang menghampiri Kawaki. Kawaki langsung mengonfrontasi penyusup bernama Hidari tersebut karena dianggap mengacaukan desa. Tak lama Jura keluar dari toko buku dan berkata, "Jangan mengacau di depan toko." Dengan tatapan yang serius Jura berkata kembali, "Bisa-bisa gunung hartanya jadi cacat, kan?" Kawaki. Tanpa basa-basi, sebuah pohon mendadak menjalar cepat dan langsung melilit tubuh Kawaki. Terperangkap dalam lilitan pohon, Kawaki langsung mengaktifkan mata dojutsu miliknya dan merapalkan teknik Sukuna Hikona untuk mengecilkan tubuhnya. Jura menerjang pohon tersebut hingga hancur berkeping-keping. Tiba-tiba Kawaki muncul di atas Jura. Setelah itu, Kawaki langsung melancarkan serangan balik dengan mengubah tangannya menjadi senjata tajam berukuran besar dan menebaskannya dengan kuat ke arah musuh. Serangan balik Kawaki dipatahkan dengan mudah. Kawaki pun terkejut. Jura sambil mengejek bahwa belum saatnya untuk membunuh sang Otsutsuki. Jura memberikan serangan balasan hanya dengan pukulan. Kawaki terhempas sampai tubuh Kawaki terlempar kuat hingga menghantam tangki air di atas gedung. Delta berteriak panik melihat Kawaki yang terluka parah. Sementara itu, Jura mulai menyadari sesuatu dan bergumam mencari keberadaan Naruto Uzumaki di sekitar sana. Delta segera menghampiri dan mencoba menenangkan Kawaki yang terkapar. Di sisi lain, kedua klon Jubi, Jura dan Hidari, menyadari bahwa target mereka sangat dekat karena mereka dapat mendeteksi cakra, biju, dari inkarnasi yang ada di dekat sana. Sementara itu, Sarada dan Sumire terus berlari kencang. Sarada teringat ucapan Boruto bahwa gurunya, Sasuke Uchiha, telah dimakan oleh Jubi. Hal itu membuat Sarada menyadari identitas asli dari penyusup bercakra Sasuke tersebut. Di tempat lain, Shikadai memimpin pasukan ninja Konoha bersama Himawari, sambil memperingatkan timnya agar tidak ragu bertindak meskipun musuh mereka berwujud paman Sasuke. Dengan efek suara deburan keras, Jura dan Hidari mendarat atau muncul secara mendadak tepat di jalur pelarian anak-anak Konoha. Membuat Shikadai dan yang lainnya terkejut setengah mati, saat mereka menapakkan kaki dengan tenang di tanah setelah kemunculan mendadak tersebut. Shikadai, Chocho, Inojin, dan Himawari langsung mengerem mendadak. Mereka terkejut dan waspada karena musuh tiba-tiba menghadang tepat di depan mata. Close-up wajah Hidari dan Jura yang berdiri dengan sangat tenang namun memancarkan aura mengancam, menatap langsung ke arah anak-anak tersebut. Sorotan dekat pada mata Rinnegan milik Jura. Dia sedang memindai dan menganalisis cakra yang dia rasakan. Shikadai dan Himawari tampak kebingungan. Mereka tidak tahu mengapa musuh sekuat ini justru menghadang mereka secara spesifik. Hidari, yang memiliki kesadaran Sasuke, menatap Himawari dengan heran dan bertanya kepada Jura. Apa benar dia Naruto Uzumaki? Hidari bingung karena cakra yang mereka incar ada pada anak perempuan ini.
Padahal ingatan insting mereka mengatakan cakra itu milik Naruto, Jura menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dengan efek suara ketegangan, Jura bergumam, "Aneh." Apa? Jura akhirnya menyadari situasi yang sebenarnya. Pelacakan cakra biju membawa Jura dan Hidari pada Himawari. Himawari merespons kebingungan yang bergumam. Maksudnya ini? Jura, pemimpin dari entitas Shinju, berdiri tegak di hadapan tim 10 dan Himawari Uzumaki. Shikadai Nara langsung berinisiatif menghubungi tim sensor lewat telepati, meminta bantuan darurat karena mereka tengah berhadapan dengan dua penyusup tak dikenal. Shikadai mencoba mengulur waktu. Dengan berani, ia mengonfirmasi identitas dirinya sebagai putra Hokage saat ini dan bertanya apa tujuan Jura datang jauh-jauh ke Konoha. Apakah Jura ingin menyampaikan pesan untuk ayahnya, Shikamaru? Namun, Jura langsung memotong. Targetnya bukanlah Shikamaru, melainkan Naruto Uzumaki. Mendengar hal itu, Inojin sempat menyela dengan heran. Bagaimana mungkin Naruto ada di sini? Bukankah sang Hokage ke-7 sudah dinyatakan lenyap sejak 3 tahun lalu? Pernyataan Inojin langsung membuat rekannya panik dan menyuruhnya diam agar tidak membocorkan informasi sensitif kepada musuh. Mendengar perdebatan anak-anak tersebut, Jura menarik sebuah kesimpulan mutlak. Berdasarkan pelacakan cakranya, Naruto memang sudah dipastikan tidak ada lagi di desa ini. Namun, ada satu hal yang membuat Jura sangat terkejut sekaligus penasaran. Reaksi cakra, Kyuubi, atau rubah ekor 9 yang selama ini ia cari, justru terpancar sangat kuat dari dalam tubuh gadis kecil di hadapan mereka, Himawari Uzumaki. Pertanyaan besar langsung menghantui pikiran tim 10. Inojin dan Shikadai terkejut luar biasa. Apa hubungannya Himawari dengan Kyuubi? Mengapa monster berekor yang seharusnya sudah tiada, kini cakrasnya terdeteksi pada adik Boruto tersebut? Bahkan Jura sendiri mengaku, bahwa misteri di dunia ini seolah tak pernah ada habisnya. Bagi Jura, tidak peduli apa misteri di baliknya, penemuan ini sama sekali bukan hal yang buruk. Sembari menatap tajam dengan mata rinegannya, Jura langsung melancarkan serangan tanpa aba-aba. Tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba meledak dan terbelah. Efek suara kayu menjalar kasar. Sebelum ada yang sempat menghindar, akar kayu raksasa berbentuk duri tajam melesat cepat dari dalam tanah, langsung mengincar dan melilit tubuh Himawari. Gadis kecil itu terperangkap, tak mampu bergerak sedikit pun di dalam dekapan pohon Shinju yang mulai mengangkatnya ke udara. Melihat temannya dalam bahaya maut, Inojin berteriak histeris memanggil nama Himawari. Tidak tinggal diam. Shikadai langsung mengambil posisi bertarung. Dengan cepat ia merapal segel tangan andalannya dan menembakkan bayangan hitam pekat ke arah akar raksasa tersebut. Kageshibari no Jutsu. Jutsu pengikat bayangan dikerahkan demi menghentikan pergerakan Shinju dan menyelamatkan Himawari sebelum terlambat. Kerjasama tanpa kata dimulai. Setelah bayangan Shikadai berhasil menahan pergerakan akar Shinju, Inojin langsung bertindak cepat. Sembari melompat mundur, ia merapal jutsu andalannya, Choju Giga. Dari gulungan kertasnya, seekor bunglon lukisan tinta berukuran besar tercipta dan melesat maju. Dengan lidahnya yang panjang, bunglon tinta tersebut menyambar tubuh Himawari, menariknya keluar, dan membebaskannya dari cengkeraman akar kayu raksasa. Di saat yang sama, Chocho Akimichi melesat menangkap Himawari di udara dan membawanya mendarat dengan aman. Sebuah koordinasi tingkat tinggi yang membuat Jura terpukau. Musuh kuat itu bergumam kagum. Boleh juga. Bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, koordinasi mereka bisa sekompak ini. Namun, pujian Jura bukanlah tanda bahwa ia akan melembut. Dengan tatapan matanya yang dingin, Jura memberikan ultimatum yang mengerikan kepada tim 10. Jura menegaskan bahwa target tunggal mereka hari ini hanyalah Himawari Uzumaki seorang. Mereka sama sekali tidak berniat untuk membuang energi bertarung dengan ninja lain. Sembari berpaling, Jura memberikan ancaman terakhir yang tak terbantahkan. Akan tetapi, jika kalian terus melawan seperti barusan, maka apa boleh buat? Kami tak akan segan-segan menyerang. Sebuah peringatan mutlak bahwa nyawa tim 10 berada di ujung tanduk jika mereka tetap melindungi Himawari. Melihat situasi yang semakin di luar kendali, Shikamaru Nara yang berada di pusat komando akhirnya berhasil terhubung kembali secara penuh dengan pikiran putranya. Suara Shikamaru menggema di kepala Shikadai, bertanya dengan nada cemas,
Shikadai, kau tidak apa-apa? Bagaimana situasi di sana? Shikadai langsung melaporkan fakta mengejutkan yang baru saja ia dengar. Dengan napas terengah-engah, ia berteriak dalam batinnya, musuh mengincar Himawari. Kami belum tahu alasannya. Tapi ada kaitannya dengan Kyuubi. Mendengar laporan tak masuk akal itu, Shikamaru terbelalak kaget. Apa? Batin sang Hokage benar-benar dibuat tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Di tengah ancaman yang kian mendekat dan bumi yang terus bergetar, Chocho terus mendekap erat Himawari, mencoba melindunginya dari pandangan intimidasi Jura. Namun, fokus cerita kini tertuju pada batin sang gadis kecil. Himawari berdiri terpaku dengan keringat dingin mengalir di wajahnya. Pikiran dan hatinya dipenuhi oleh pertanyaan besar yang sangat membingungkan. Nada suara berbisik penuh ketakutan, apa maksudnya? Kenapa? Kenapa mereka mengincarku? Himawari benar-benar tidak memahami kutukan atau takdir besar apa yang sedang tertidur di dalam dirinya, yang kini bangkit dan mengundang monster paling berbahaya di dunia untuk memburunya. Dengan ancaman Jura yang begitu nyata dan misteri cakra Kyuubi yang kini mengarah pada Himawari, Konoha kembali berada di ambang kehancuran. Tim 10 kini harus bertaruh nyawa menghadapi entitas yang jauh melampaui kekuatan mereka, demi melindungi seorang gadis kecil yang bahkan belum memahami takdir besar di dalam tubuhnya. Apakah Shikadai dan kawan-kawan mampu menahan gempuran Jura sampai bantuan tiba? Dan rahasia besar apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Himawari hingga membuat sang Shinju mengabaikan target lainnya? Satu hal yang pasti, pertempuran di era Two Blue Vortex ini baru saja dimulai.